Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Buat teman-teman yang saat ini masuk di saham, patut teman-teman pahami bahwa dalam saham itu intinya sebetulnya kadang yang jadi penentu itu justru lebih seringnya itu cuma psikologisnya teman-teman. Setelah teman-teman mengambil saham yang bagus dan memang berkualitas ya, jadi lebih cenderung ke psikologis teman-teman. Karena naik turun harga saham itu cuma sekedar permainan bandar saja, permainan penggerak harga. So enjoy saja, santai saja ya. Yep. Kali ini saya akan coba bahas ada dua saham mini. Saya bilang saham mini karena harganya di bawah 100 lah. Saya bilang saham mini. Saya lagi tertarik ada dua saham ini yang mungkin bisa teman-teman cermati. Ini bukan rekomendasi, saya cuma share informasinya. Silakan nanti teman-teman coba pelajari kembali ya. Jangan telan mentah-mentah. Yang pertama sahamnya SRSN. Ini saya sambil nyontek. Yang pertama sahamnya SRSN. Hari ini di 29 April dia naik ke 64. Tadi sempat menyentuh harga 69. Sebenarnya kalau tadi TikTokan juga lumayan sih. Cuma saya biasanya kalau puasa, kalau siang tidur males. Ya, SRSN silakan nanti teman-teman cermati. Kalau kita coba teman-teman buka di RTI terus dilihat di case statistiknya. Earning per share dari SRSN stagnan. Tahun 2019 total EPS-nya 7, tahun 2020 juga total EPS-nya 7, stagnan sih. Tahun kemarin tahun 2019 di tahun buku 2019 dia bagi dividen senilai 2. Ya lumayan, kalau 2 per 64-nya berarti sekitaran ya hampir 4% lah ya. Lumayan sebetulnya. Itu catatan pertama bahwa EPS-nya masih terjaga, itu yang pertama. Dia juga bagi dividen. Ini yang menarik. Saham ini tapi bagi dividen ya. Itu catatan kedua. Terus yang menarik bagi saya, waktu saya mencoba, kaget saya waktu pas setelah laporan Q4-nya keluar. Book value per share-nya nambah bro. Awalnya tuh book value per share dari SRSN itu sekitar 80. Sekarang itu book value per share dari SRSN itu 98. Itu artinya SRSN itu mempunyai aset dan mempunyai entah aset yang liquid atau yang tidak liquid berkembang. Sehingga akhirnya membuat nilai buku sahamnya atau book value-nya juga naik, ikut terkerek naik. Book value sekarang di harga 98. Kalau kita mengacu ke book value-nya, maka di harga sekarang 64 SRSN sudah under value, ya kan? Karena harganya 98 kalau mengacu ke book value-nya. Kalau mengacu ke EPS-nya saja berarti 7 dikalikan 10, 70. Harga sekarang 64, ya sekitaran 80 lah, 70, 80. Itu kalau kita mengacu pada laba yang mampu dibentuk oleh SRSN. Kalau kita mengacu pada dulu IPO-nya, wah IPO-nya kacau banget, jauh sekali, tapi dia sudah stock split berapa kali. Mengacu pada jumlah saham di publik cuma 16,26%, ini sedikit sekali. Tambah sedikit saham SRSN di publik. Karena kenapa? Pada sekitaran bulan
pada sekitaran bulan 11 tahun 2020 ada perubahan kepemilikan saham. Jadi Budi Hartono sebagai salah satu pengendalinya, dia membeli saham SRSN di harga 58. Artinya pemegang saham besar dari SRSN mau untuk membeli kembali sahamnya di harga 58. So, kalaupun SRSN tertekan dari 64 ke 58, itu kalau Bandar masih mau melempar lagi di harga lebih bawah lagi. So, kalau bagi saya ini cukup menarik untuk teman-teman cermati. Secara fundamental dia sudah cukup kuat, secara dia juga bagi dividen, terus dia juga sudah terhitung masih under value, ditambah kalau tidak salah ada rencana pemerintah untuk mencoba mengganti bahan bakar berbahan bakar fosil dengan pindah ke bioetanol. Seperti itu juga menarik, sesuatu yang menarik untuk perkembangan SRSN nantinya, ya. Itu yang pertama, SRSN. Yang kedua, saham ini yang saya juga sedang tertarik adalah BIPP. Saya sudah pernah bikin video tentang BIPP. Dulu waktu kisaran harga 50-an ya, 50 sampai 52 saya pernah bikin videonya. Dia pernah loncat sampai ke harga 73 ya. Yang waktu itu ambil di harga 50-an ya sudah cuan lumayan banyak. Ini sekarang waktunya kita amati kembali sampai BIPP juga. Kalau kita kimpatnya masih belum keluar. Kalau kita mengacu bahwa BIPP sudah mulai membentuk laba, dan dari tiap tahun laba tahun 2018 dan tahun 2019 masih labanya masih minus, tapi labanya minusnya turun. Artinya sedang ada perbaikan laba dari perusahaan Buana Tala Indah Permai Tbk. Kalau teman-teman paham, BIPP itu salah satu bidang geraknya itu dia itu salah satu penyedia layanan wisata kayak kapal pesiar seperti itu. Dia properti, cenderungannya hotel dan properties and real estate. Itu jadi kalau bagi saya beli perusahaan yang mengelola kapal pesiar di harga 50-an gila banget. Terus ditambah Savvy Capital PT Ltd, meskipun BIPP turun sampai harga 50 pun dia nggak melepas sama sekali loh. Dia masih tetap kokoh pegang sebesar 71,49%. Menarik sekali, perusahaan gede masih mau pegang seperti itu. Saham di masyarakat cuma 28,51%, so kecil juga. Ini potensinya BIPP sebetulnya kalau nanti, jadi saya nggak bilang bahwa pasti nanti sepatnya bergerak naik, enggak. Cuma karena ini saham under value, cukup teman-teman pegang, beli, tinggalkan, selesai. Persis kayak SRSN juga. Saya pikir kalau SRSN potensinya dia bisa bakalan naik kelas sampai 100 ke atas. Entah sekitaran 100 berapa nantinya itu SRSN. Kalau BIPP ini juga kisaran saya prediksinya kisaran 100 juga suatu saat dia bakalan nyampe. Kalau kita mengacu ke teknikal, dua-duanya SRSN sama BIPP, dari 70% indikator yang dipakai semuanya menyarankan untuk membeli saham SRSN sama BIPP. Tapi itu tadi bahwa penggerak harga mempunyai pola pikir sendiri. Saya nggak bilang kalau ini pasti cepatnya bakalan naik, enggak ya. Jadi ini sekedar wacana bahwa dua ini contoh dari saham-saham under value yang bisa teman-teman cermati, dan itu silahkan coba teman-teman bedah sendiri mana yang menurut teman-teman baik, silakan. Saya sendiri punya dua-duanya, SRSN punya, BIPP punya, entah kalaupun turun lagi ya nanti saya tambah lagi, selesai. Ya mungkin BIPP balik ke 50 Pak, ya bisa jadi.
SRSN mungkin bisa balik ke 50 ya, bisa jadi. Cuma pemegang saham terbesar yang ada, kalau dia mau, khususnya yang SRSN, mungkin bakalan borong saham itu kalau dia ditekan turun sampai ke 50. Karena khususnya untuk SRSN, pengendalinya sendiri mau untuk borong kembali sahamnya di harga 58. So bagi saya santai, oke, no problem. Apalagi untuk SRSN sahamnya bagi dividen. BIPP juga menarik, silakan juga coba teman-teman cermati. Intinya ini bukan rekomendasi untuk beli. Ini sekedar share informasi, silakan teman-teman bedah kembali. Teman-teman cek ulang kembali. Ayo belajar bareng, belajar lagi. Belajar untuk cari yang bagus. Tidak usah terkecoh sama ulahnya para bandar. Jadilah orang cerdas. Di saham itu cukup teman-teman paham caranya jadi seorang pedagang, milih barang yang bagus, beli di harga murah, dan sabarnya pedagang untuk menunggu sampai dia didatangi pembeli yang mau membeli di harganya dia selesai. Dan seperti itu sederhananya saham, ya, tidak usah bikin repot. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.